Di kesempatan kali ini gue mau bahas parfum lokal lagi yang terbaru dari Tasya Farahsya. Seperti apa? Tonton terus ya. Tapi seperti biasa gue akan disclaimer dulu, ini dia disclaimernya. Oke, itu tadi dia disclaimernya. Oh ya, buat kalian yang mau support gue atau sekedar traktirin gue kopi, gue sudah kasih linknya di bawah ya. So, tanpa panjang lebar, yuk kita bahas. Hai, balik lagi sama gue Hendry di channel Kaki Wangi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, jadi gue beli discovery setnya di salah satu event ya kemarin. Terus gue beli discovery setnya seperti ini ya. Jadi seperti kalian lihat, ini tampilannya seperti ini ya. Dia kotak gitu, panjang. Belakangnya ada penjelasannya tentang ingredient segala macam. Depannya ada namanya. Terus kita buka. Ya, dalamnya seperti ini. Jadi dia ada tulisan variannya, terus ada 10 sen ya. Satu vial ini isinya 2 mili. Dan di baliknya itu ada notes-notesnya. Ini agak keras sedikit sih, tapi cukup paten ya, jadi nggak gerak-gerak gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi 2 mili. Dulu itu gue sudah pernah bahas 3 parfum dia ya, yaitu ada Easy Life, ada Honorable Woman, sama Savage Vanilla ya. Nah, kali ini dia tambah lagi 7 varian barunya. So, seperti apa first impression gue? Ini dia. Oke, yang pertama gue punya Savage Vanilla. Iya, Savage Vanilla ini aromanya sama ya kayak tahun lalu, yaitu vanilla. Terus juga ada rose-nya, terus sedikit manis dan fresh ya. Dan parfum ini tuh mengingatkan gue sama parfum De Marly Delina ya. Jadi fruity, sweet. Ini tuh parfum yang cocoknya buat cewek ya. Umur-umur 18 sampai 30 tahun itu cocok ke sana. Casual juga masuk, formal juga masuk. Buat gue ini aromanya versatile ya buat kalian yang suka manis gitu. Nah, ini cocok banget parfum ini. Buat gue kalau perempuan pakai ini tuh aromanya cukup sensual ya, dan kayak interpretasinya tuh gemes gitu. Terus ceweknya cute gitu loh. Jadi buat gue ini aromanya girly banget dan jauh-jauh banyak improvement ya kali ini dibandingkan sebelumnya. Oke, next gue punya Honorable Woman. Ya, Honorable Woman ini tuh aromanya white floral ya. Jadi di situ ada jasmine-nya, ada tuberose-nya, ada gardenia-nya. Tapi yang bener-bener gue notice itu adalah tuberose-nya, bunga sedap malam. Dan parfum ini tuh mengingatkan gue sama parfum Gucci Bloom ya. Jadi aromanya sangat-sangat intens di tuberose-nya menurut gue. Dan somehow menurut gue ini aromanya sedikit fresh tapi juga sedikit aquatic ya. Wangi yang kalem, sopan, dan juga ini buat gue cocoknya kayak tipikal yang pakai white dress gitu ya, dress putih gitu, clean aromanya, jadi lebih masuk ke sana. Parfum ini cocoknya buat perempuan umur-umur 25 ke atas, casual oke, formal oke, siang malam oke. Ini sangat-sangat versatile juga, sama jadi buat kalian yang mau ngantor atau ngedate atau kondangan, masuk sih ya ke sana. Aromanya sangat-sangat easy to wear banget. So buat kalian yang suka parfum dengan tema white floral, tuberose, atau juga yang pengen punya parfum kayak Gucci Bloom, kalian bisa coba parfum ini ya. Next, gue punya Easy Life. Buat gue fresh, aquatic juga, jadi aromanya agak dewy gitu ya, kayak embun, terus watery juga, dan aromanya tuh cukup dominan di Lily of the Valley gitu ya, jadi mengingatkan gue juga somehow sedikit sama parfum dari MFK Aqua Celestia. Aromanya agak sedikit green tapi juga ada sedikit fruity gitu, jadi ini aroma yang casual, lebih masuk. Kalian bisa coba parfum yang ini ya. Buat gue ini parfumnya cocok di umur 20 tahunan ke atas ya. Untuk di siang hari kayak office scent itu masuk banget. Kalian mau jalan-jalan atau juga mau nge-gym, ini juga masuk ke aromanya ke sana ya, karena seger gitu ya, kasih kalian mood yang energizing gitu menurut gua. So buat kalian yang pengen cari parfum bernuansa aquatic tapi juga agak sedikit floral dan green, kalian bisa coba parfum ini. Next, di nomor keempat gue punya Intoxicated Love.
Ya inilah adalah varian terbarunya dari mereka ya, mulai dari sini sampai ke 10 nanti itu semua varian terbarunya mereka dan gue akan bahas satu persatu. Di Intoxicated Love ini tuh aroma yang gue dapet adalah earthy patchouli ya. Di situ juga agak sedikit manis, gue berasa openingnya tuh kayak karamel, gourmand, ada kopinya, ada coklatnya gitu ya. Dan juga gue ngerasa di sini floralnya ada sedikit ya kayak sentuhan jasmine gitu. Patchouli itu juga identik sama chocolate tea, kasih body yang earthy, terus juga ada nuansa-nuansa coklatnya gitu ya. Jadi sangat masuk sih memang dengan notes-notes kayak karamel atau juga coffee ya. Dan somehow ini tuh kayak ada nuansa-nuansa parfum dari Mugler Angel Muse menurut gua. Jadi kalau kalian suka gourmand, suka yang earthy gitu ya, aromanya kayak tanah basah gitu, tapi juga ada kasih kesan yang manis, gourmand gitu, kalian bisa coba parfum ini ya. Parfum ini buat gua cewek cowok bisa pakai ya, jadi unisex di rentan umur 25 ke atas sampai 35 tahun ini masih masuk. Aromanya sangat-sangat intoxicated juga memang, jadi agak sedikit sensual menurut gua. Casual masuk, formal juga masuk, tapi malam lebih cocok ya di nuansa yang dingin. Karena biasanya parfum-parfum yang aromanya kayak gini tuh kalau siang panas-panasan kalian akan sedikit enak sih ya. Next, lanjut di nomor kelima gue punya Couture Black Dress. Sesuai dengan namanya ya, Couture Black Dress. Buat gue juga ini aromanya dibuka dengan nuansa yang dark, yang gelap gitu, terus agak sedikit smoky, kemudian dusty, slightly sweet gitu ya. Ada nuansa earthy-nya juga yang kasih fondasi gitu ya di parfum ini, dan di sini ada notes kasmerannya. Kasmeran ini juga mengingatkan gua sama parfum dari Molekül 05 ya. Buat gua interpretasinya ini tuh wangi yang glamor ya, terus stand out, aroma yang sangat formal ya. Jadi untuk cocoknya buat cewek cowok masuk, tapi cewek lebih cakep sih ini di umur 30 tahunan ke atas ya. Jadi buat nikahan, kondangan, gala dinner, atau acara-acara penting gitu ya, event-event tertentu, ini cocok banget pakai ini. So buat kalian yang pengen coba parfum yang dark, glamour, terus stand out ya, yang unik, kalian bisa coba parfum ini. Next, di nomor ke-6 gue punya Purple Royal. Namanya Purple Royal, cairannya juga purple, aromanya buat gua sopan ya, floral, soapy, dan juga kayak shampoo gitu ya, kayak softener juga ada di situ, jadi aromanya clean, bersih, slightly sweet menurut gua. Agak generik ya, agak mainstream, jadi kalian mungkin pernah sniff atau cium aroma-aroma seperti ini. Dan buat gua di produk-produk household gitu, kayak deterjen atau shampoo, pokoknya yang rumah tangga gitu ya, ini juga gua sering-sering nemuin kayak gini sih. Ini aromanya tipikal-tipikal kesana gitu. Buat gua ini cewek lebih masuk ya, aromanya juga girly gitu, jadi umur-umur 18 tahunan sampai 25 ini masuk ke sana. Aromanya sangat-sangat casual ya, buat kalian hangout sama teman-teman, jalan-jalan, mau ngampus atau sekedar pengen santai-santai aja gitu. Ini sangat rekomendasi banget sih aromanya, karena clean ya, bersih gitu, tapi ada sedikit nuansa manisnya. Oke, next di nomor ke-7 gue punya Mystical Desert. Wah, ini sesuai dengan namanya ya, Mystical Desert. Jadi kayak di padang gurun. Memang ini aromanya tuh Arabik menurut gue. Aromanya sangat-sangat unik dan juga ini aroma yang berani ya. Kalian harus sampling dulu. Gue nggak yakin kalian bisa langsung suka sama parfum ini. Ini yang parfum tipikal love or hate ya. Ini tuh aromanya rose, animalik ya. Gua ngerasa di situ leathernya sangat-sangat animalik. Jadi kasih kesan yang sedaktif ya menurut gua. Saffronnya juga berasa. Jadi memang aromanya tuh timur tengah banget. Dan ini mengingatkan gua sama parfum-parfum kayak Louis Vuitton yang Ombre Nomade, terus MFK Oud, dan ini juga ngingetin gue sama Roja Oud ya. Arah-arahnya tuh ke sana-sana gitu. Parfumnya unisex ya, cowok cewek bisa masuk. Cocoknya tuh di umur 30 tahunan ke atas ya, karena aromanya sangat-sangat dewasa. Formal lebih masuk ya, siang, malam oke, tapi dingin lebih masuk ke sana. So buat kalian cari parfum yang cukup berani, cukup unik, tapi at the same time juga sedaktif, kalian bisa coba parfum ini. Next, yang ke-8 gue punya Pistachio.
karena ini aromanya pistachio ya sebenarnya mau di-emphasize. Tapi gue ngerasa ini aromanya slightly creamy, milky buttery gitu ya. Terus ada nuansa coconutnya, kemudian juga kayak pineapple, jadi aromanya kayak tropical scent ya menurut gua, dan juga kayak ada piña coladanya gitu. Aromanya tuh ada pistasionya sedikit, kayak piercingnya kacang pistachio kalau kayak di gelato gitu, tapi ini bukan yang creamy blenek ya. Creaminya sedikit pas sih buat gue, jadi esensi pistasionya masih dapet ya, walaupun slightly tuh ada. Nah karena parfumnya aromanya gourmand gini tuh buat gue aromanya lucu ya. Gue ngerasa anak-anak bisa pakai, yang remaja bisa pakai, yang dewasa bisa pakai. Jadi buat aroma yang casual aja, yang lucu-lucuan lah, ini masuk banget aromanya ke sana. So buat kalian yang pengen aroma gourmand yang unik juga, sekarang lagi tren banget tuh di mana-mana aroma pistachio, kalian bisa coba parfum ini. Oke, next di nomor ke-9 gue punya Butterfly Kiss. Parfum ini tuh aromanya simple ya, jadi fresh, grapefruits, citrusy. Grapefruitsnya lumayan realistik, bukan yang kayak Guerlain Pampelun atau juga kayak Atelier Cologne Pomelo Paradis gitu ya. Enggak, ini ada campuran kayak lemon atau orange-nya gitu, tapi grapefruitsnya masih dapet ya menurut gua. Dan juga aroma rose ya. Rose-nya di sini kayak air mawar, jadi kasih kesan yang fresh, yang seger gitu, tapi floralnya masih dapet ya. Dan aromanya sedikit musky, woody, biar kasih body di parfum ini gitu. Ini aroma yang sangat simpel sih menurut gua. Jadi buat kalian yang nggak pengen pusing, pengennya everyday pakai parfum yang sama, nah kalian bisa coba parfum ini karena ini parfum yang versatile, simple, effortless juga. Jadi mau yang langsung pakai aja, udah nggak mau pusing, pakai ini tuh gampang banget. Cocok untuk cewek cowok masuk di umur 20 tahunan ke atas, ini udah oke sih. So buat kalian yang suka parfum segar tapi yang simple gitu ya, kalian bisa coba parfum ini ya. Next, yang terakhir di nomor ke-10 gue punya Tobacco Desire. Aromanya itu balsamic, ambery, tembakaunya berasa, tapi tembakaunya ini kayak daun tembakau yang tua, tapi direndam ya, larutan alkohol yang isinya daun tembakau. Dan di sini tuh aromanya agak sedikit resinous, karena gue baru cek ternyata dia punya notes labdanum. Labdanum ini tuh aromanya agak sedikit smoky menurut gua, dan juga agak bau resin gitu, bau getah, bau menyan. Nah itu tuh aromanya ke sana. Jadi memang smoky ditambah dengan sedikit tobacco, ini memang aromanya sangat-sangat cocok gitu ya. Tapi kembali ini aroma yang love or hate ya. Jadi kalian harus sampling dulu sih menurut gua, karena nggak semua orang mungkin bakal suka aroma ini. Ini aroma yang cukup unik, daring juga ya, berani aromanya, sangat-sangat dewasa. Aromanya stand out banget, aroma-aroma di parfum-parfum yang memang mewah, nggak biasa, ini banyak gue temukan di sana gitu ya. Dan somehow tuh buat gue ini interpretasi aromanya tuh kayak wangi obat yang dari akar-akaran gitu ya, yang direndam gitu. Nah itu tuh aroma-aromanya ke sana tuh. Cocoknya di umur 28 tahun ke atas sih menurut gue, karena aromanya dewasa, sangat formal ya. Cewek cowok bisa pakai, jadi cocok di siang hari, malam hari oke, tapi suasananya dingin sih lebih masuk. So buat kalian yang suka parfum manly, terus agak maskulin menurut gua, dan juga warm spicy, kalian bisa coba parfum ini. Oke, itu tadi dia pembahasan kita di 10 parfum Mother of Perfumery by Tasya Farahsya ya. Jadi kesimpulannya, sebelumnya mereka punya 3 varian. Nah, 3 varian ini tuh buat gua sekarang jauh-jauh banyak banget improvementnya ya. Udah beda banget. Kalau dulu gua bisa ngerasain bahwa aromanya kurang bagus, kurang blendingannya kurang smooth gitu ya. Kayak bindersnya tuh terasa banget. Gua tuh juga nggak bisa pinpoint ini aromanya mau kemana, kayak lari-larian gitu. Benang merahnya tetap ada, tapi kualitas jusnya, kualitas blendingannya, teksturnya itu jauh banget, jauh lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan mereka tambah lagi 7 varian yang menurut gue unik-unik ya. Semua punya marketnya masing-masing gitu. Buat yang suka warm spicy ada, buat yang pengen simple ada, buat yang pengen gourmand juga ada, mau yang berani sedikit ada, mau yang Arabian juga ada, yang tipikal aroma Eropa juga ada. Jadi spektrum aromanya banyak banget, dan improvementnya sangat-sangat begitu jauh lebih baik ya menurut gua overall.
Untuk ketahanannya gue belum bisa komentar apa-apa ya. Harganya masih sama kayak dulu, di range harga 380-an sampai 420-an deh kayaknya ya. Kurang lebih segitulah. Nanti kalian bisa cek di websitenya mereka langsung harganya berapa, karena setiap varian tertentu itu harganya beda-beda. Oke, segitu dulu dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian yang pengen tahu gimana sih aromanya dari parfum-parfum terbarunya Tasya Farasya. Jadi kalian bisa punya gambaran gitu ya, seperti apa aromanya. Gue mohon maaf bila ada kekurangan dalam video ini atau kata-kata gue yang kurang berkenan di kalian. Terima kasih untuk kalian yang telah mensupport gue dan juga terus menonton video gue. Sehat selalu dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!